Ye. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah dan tema kita hari inilah perpisahan sebenarnya ialah kematian. Dari tadi ya kita membahas terus bagaimana sih cara kita mempersiapkan ya, terus mengingat kematian. Dan sebelum kita mendengar lagi nih saran-saran dari guru-guru kita, ini ada lagi nih ya tayangan viral 1.300 jamaah haji tewas akibat suhu ekstrim di Tanah Suci. Coba kita lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang kemarin kita juga dengar ya dari Ustadz Maulana, memang di sana cuacanya lagi panas banget Lagi ya Ustadz ya. panas. Luar biasa. Tapi Ibel mau nanya Ustadz, kalau misalnya orang-orang yang ditakdirkan meninggal di Tanah Suci itu berarti apakah keimanannya memang sudah tinggi atau seperti yang tadi Ustadz Syam sempat bilang bahwa tempat, waktu dan bagaimana kita meninggal itu semua rahasia Allah gitu. Silakan penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Ibil serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk berangkat ke Tanah Suci. Karena Tanah Suci ini memang memiliki kemuliaan dibandingkan tanah-tanah yang lainnya. Bahkan Nabi SAW bersaksi dalam sabda beliau dalam sebuah riwayat, siapa yang ditakdirkan untuk mati di Madinah, maka matilah karena aku akan memberikan syafaat kepadanya. Dari sini Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya boleh saja bahkan sunnah orang berdoa untuk minta mati di kota suci Madinah. Kenapa? Karena ada syafaat Nabi yang menanti bagi orang-orang yang meninggal dunia di kota suci Madinah. Kemudian tapi ini tidak boleh menjadi alasan bahwa ada orang yang akhirnya sampai di sana menzalimi dirinya sendiri. Dia hitung-hitung, haji 2025 panas tertinggi, saya mau berangkat 2025 supaya mati di sana. Tidak boleh dengan usahanya sendiri, mesti atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga bercerita tentang ketika Madinah ditimpa paceklik, kekurangan, maka Rasulullah SAW mengingatkan jangan keluar dari kota suci meskipun ada sesuatu yang memberatkan segala macam, bersabarlah di sana, usahalah di sana, carilah nafkah di sana. Kenapa? Karena tinggal dan meninggal di sini adalah sebuah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula kota suci yang lain, kota suci Mekah, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kita lihat yang sholatin banyak. Tadi 3 shaf aja udah mendapat kemuliaan, apalagi kalau disolatin di Masjidil Haram. Kemudian kemuliaan yang selanjutnya apalagi? Kemuliaan dikuburkan bersama dengan orang-orang soleh. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendapatkan tusukan, ditusuk subhanallah oleh seorang yang membenci Islam, datang ditusuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sampaikan kepada Ibunda Aisyah, saya berharap sekali bisa dikuburkan bersama dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang meninggal dunia di sana tentu saja di sampingnya orang-orang soleh. Kenapa? Keimanan tinggi karena pasti sedang berusaha ke sana, sedang berusaha di Tanah Suci. Tapi ada juga orang meninggal di Tanah Suci dikuburnya di Indonesia. Oh ada Ustaz? Ada, Bung Tomo. Bung Tomo meninggal pada hari Arafah.
Tapi atas wasiat beliau sebelumnya, kapanpun saya meninggal dunia, tolong makamkan saya di taman makam yang ada di Surabaya, di Ngegel, Surabaya. Jadi beliau meninggal di sana pada hari Arafah, di Arafah meninggal dunia, tapi dibawa jenazahnya pulang ke Indonesia. Tapi sudah mendapat keutamaan disolati oleh banyak orang dan di hari Arafah meninggal dunia pahlawan kita, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Siap. Terima kasih Ustaz Syam. Jadi memang ada kemuliaan ya mendapatkan syafaat dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Dan sekarang kita sepertinya tadi baru sedikit yang bertanya ya untuk jamaah yang ada di studio. Jadi kita masuk lagi ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan yang mau bertanya, diangkat aja tangannya, boleh. Wah ini ibu yang sebelah kiri kayaknya tadi ini ya, semangat banget gitu ngangkat tangannya. Ibu mau nanya apa sih Bu? Nanyanya sama siapa ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Majelis Al-Mulisin Bojong Kokosan Parung Kuda Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu ya. Ibu semangat banget Ibu. Ibu mau nanya apa Bu sama siapa? Jika seorang anak kehilangan orang tuanya yang sedang bahagia, apakah benar kebahagiaan ini akan digantikan dengan kebahagiaan lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Tolong kita Pak Ustadz, Pak Habib. Ya Habib, Ustadz, Habib. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan grogi tuh, gemeteran tangannya dibalikin mic-nya sambil kayak gini loh Habib. Habib jangan kayak gitu dong Bib. Silakan Bib dijawab. Ya akhir afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Irsibela. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita memiliki orang tua, alhamdulillah orang tua kita bahagiain kita. Orang tua kita orang tua yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Dan orang tua kita adalah orang tua yang Masya Allah. Apakah kita akan diberikan keturunan yang membuat kita lebih bahagia lagi? Tergantung daripada anaknya tersebut. Kalau anaknya tersebut bisa membahagiakan orang tuanya. Kalau anaknya tersebut anak yang soleh ataupun soleha. Anak tersebut anak yang berbakti terhadap orang tuanya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Atau anak tersebut menjadi anak yang selalu mendoakan orang tuanya dan mendoakan anak-anak yang menjadi anak yang soleh-soleha dan dididik dengan didikan yang soleh-soleha. Insya Allah dia memiliki keturunan yang bisa membuat dia bahagia. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang bertakwa kepada Allah. Kalau cerminnya ini adalah cermin yang bagus, maka hasil pantulannya pun bagus. Kalau dia adalah anak yang soleha, mencontohkan kepada anaknya, mendidik anaknya, mencontohkan lagi, berakhlakul kalimah, mencontohkan lagi, berkata-kata yang baik, mencontohkan lagi, dan dia rajin ke tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, anaknya pun dibawa, maka tentunya boleh jadi anak ini akan menjadi anak yang soleh-soleha mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin ibadahnya, anaknya rajin ibadahnya. Orang tuanya tegas kepada anaknya, anaknya menjadi tegas untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika orang tuanya nggak sholat, nggak beribadah kepada Allah, nggak ke majelis talim, nggak mau baca Quran, bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, yang membanggakan orang tuanya? Di luar dia Masya Allah, di rumah astagfirullah, celaka dia. Inilah yang harus dimiliki setiap hamba, beristighfar dan minta ampunan kepada Allah. Luar dalam, mau di luar, mau di dalam rumah, mau dimanapun, dia bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun berada, sehingga anaknya ngefans sama orang tuanya, anaknya ngefans sama ibunya, anaknya ngefans sama bapaknya. Ngefansnya apa? Ngefans karena keimanan, ketakwaan, dan ibadahnya. Masya Allah. Aku mau nanya ya. Masya Allah, kenapa Ustaz? Kan ngefans. Kalau Habib anak-anaknya ngefansnya sama ibunya atau Sama ibunya, sama ibunya. Oh, Masya aman ya. Allah. Seandainya nggak ada kartu. Kenapa Bib? Oh sama saya gitu ya. Habib ini kayaknya lagi sumringah banget ya. Kayaknya Kak Kartika setiap kali syuting harus nemenin terus deh biar Habib semangat ya. Ada yang mau nanya lagi?
Kita dari tadi sebelah kiri yang ini nih, sebelah sini yang hijau-hijau nih pada wow kayaknya cantik-cantik banget. Silakan Mbak, mau nanya sama siapa? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dong Ustadz, mau bertanya sama Ustadz Maulana. Yes! Oh. Begini Iya, Ustadz. bagi dua. Iya. Katanya orang yang takut mati itu adalah orang yang banyak dosanya. Tapi bagaimana kalau orang yang rajin beribadah, dia juga takut akan mati? Minta penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cocok ya cerianya sama Cerianya gitu ya. sama. Masya Allah luar biasa. Iya. Silakan Ustadz Maulana dijawab ya. Baik, makasih banyak Ibu. Sasam, izin, Habib, izin ya. Sebenarnya banget ada istrinya di depan ya. Buat kita semua, Masya Allah, Tabarakallah. Semua kalau ditanya takut mati enggak? Takut. Jawabannya memang takut. Ketakutan akan kematian itu disebabkan, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu berkali-kali, kemudian dijelaskan oleh Sasam, karena kematian itu rahasia. Ketakutan orang, karena takutnya tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya. Orang tidak tahu. Karena kematian itu tidak pilih usia. Bisa jadi anak-anak meninggal, orang tua meninggal, anak muda meninggal. Semua berpeluang untuk meninggal. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Maka ketakutan kematian itu wajar. Karena disebabkan karena rahasianya. Dan juga katanya yang banyak dosa takut. Tapi kenapa orang yang banyak ibadahnya pun takut? Kenapa orang banyak ibadahnya tetap takut? Karena mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kita orang-orang yang beribadah pun merasa takut akan kematian. Takut masih ada dosa yang belum terampuni. Takut amal ibadahnya belum cukup. Itu ketakutannya. Ketakutan akan dosa yang belum terampuni. Ketakutan akan ibadah yang belum cukup, belum sempurna. Ya Allah, sehingga orang-orang yang beriman adalah, kata Nabi, orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Itu makanya ini beda ketakutannya. Ketakutan orang yang beriman, orang soleh itu justru mempersiapkan bekalnya. Ya, kita mau pergi ke tanah suci, berarti harus siapin bekal ini. Kita mau pergi kemana, keluar kota, harus siapin bekal. Kalau 1-2 hari cuma bekalnya cuma sekian. Seperti itulah ketakutan orang akan kematian. Ada lagi, ketakutan akan kematian, semua pada takut. Disebabkan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian kita. Apa yang terjadi setelah kematian kita? Apakah mendapatkan kenikmatan atau justru siksaan? Itu ketakutan. Betul Ustadz, karena memang manusia tuh kan kita selalu takut akan hal yang tidak pasti gitu Iya, ya Ustadz. benar. Ya. Betul ya. Aduh, ceramah saya panjang 3 menit, 4 menit. Langsung disimpulkan. Masya Allah. Betul ya Ustadz ya. Sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti, Benar betul. sekali. Terima kasih Ustadz Maulana. Memang tapi ya yang harus kita lakukan mempersiapkan diri terus gitu ya. Semangat ya pokoknya teman-teman ya. Jamaah yang ada di rumah dan juga yang di studio. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ah ibu nih, sebelah sini ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tin Sumartini dari Majelis Taklim Al-Muhlisin, Bojong Kokosan, Parungkuda, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Tanya dong Ustadz. Boleh. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Ya Ibu, mangga. Begini Ustadz, benarkah kalau seseorang wafat atau seseorang itu meninggal sesuai dengan cara hidup dan kebiasaannya selama hidup di dunia? Berarti kalau begitu, kalau orang yang suka atau selalu berbuat dosa atau kesalahan-kesalahan,
akan dipersulit atau akan disiksa terlebih dahulu sebelum meninggalnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin tadi juga sempat di-spill sedikit sama Habib ya. Sedikit lagi banyak. Oh banyak ya? Ya, udah Boleh di-spill. atuh diingetin lagi. Takutnya kan tadi Ya. ada jamaah di rumah yang belum sempat ngedengar ceramahnya Habib Baik. kan. Silakan Ustadz Syam. ABKIB, Ustadz Maulana, Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Setiap yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka digambarkan oleh Al-Qur'an dalam surah As-Sajdah ayat 12, mereka akan memohon kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami telah melihat semuanya dengan mata kepala kami sendiri. Kalau Kak Ibel tadi mengatakan semua orang takut dengan sesuatu yang tidak pasti, maka ketika kita sudah berada di sana, yang kita andalkan adalah keimanan ketika kita di dunia ini, ternyata kepastian itu sudah ada. Absarna, sekarang kami melihat dengan pasti. Wasami'na, kami telah mendengar dengan pasti. Dahulu kami hanya melihat dengan ayat Al-Quran, mendengar daripada kajian-kajian. Sekarang kami benar-benar melihat secara mata kepala kami sendiri, bukan lagi dengan keimanan, tapi dengan keyakinan karena ada di depan mata dan terdengar langsung oleh telinga. Maka apa yang dimintanya? Farji'ana na'mal salihah. Maka tolong kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Inna muqinun. Sekarang bukan lagi orang beriman kami, tapi kami sudah menjadi orang-orang yang yakin. Namun sudah terlambat sudah. Tidak bisa lagi kembali orang ke dunia. Benarkah seseorang akan dicabut nyawanya dalam keadaan kebiasaannya? Maka jawabannya betul, karena yang menyampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah orang yang sering melaksanakan kesalahan, dosa, maksiat, maka dia akan disiksa sebelum meninggal dunianya? Jawabannya tergantung siksa apa yang ibu maksud. Kalau sakit belum tentu itu siksaan. Bisa jadi sakit itu justru untuk menghapus dosanya. Bisa jadi sakit itu adalah kemuliaan. Bisa jadi orang yang ketika sakaratul maut, setengah mati dia ketika sakaratul maut, bukan untuk menunjukkan dia orang jahat. Tidak, siapa tahu karena dia baik, pahalanya banyak, justru Allah selesaikan siksanya di dunia, biar nanti di akhirat sudah selamat. Jadi tugas kita yang masih hidup hanya berhusnudzon terhadap orang yang meninggal dunia. Banyak kok orang soleh, orang yang ini meninggal dunia dalam keadaan tersiksa. Maksudnya tersiksa itu tersiksa di mata manusia ya, bukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Imam Bukhari itu di perjalanan meninggal dunianya. Kalau kita lihat di zaman sekarang mungkin kita mengatakan, aduh ngenes banget ya matinya, masa enggak ada orang-orang di sekitarnya. Imam Bukhari itu dalam keadaan terusir meninggal dunianya. Betul. Malam takbiran lagi, harusnya kan malam takbiran itu berkumpul sama keluarga. Beliau sedang diusir dari kampungnya, negaranya, dilarang masuk. Mungkin kalau mata kita tersiksa, padahal sebenarnya itu nikmat dari Allah. Kemuliaan yang luar Kemuliaan biasa yang Allah ya. berikan. Betul. Jadi memang kita tidak bisa menjudge, oh ketika sakaratul mautnya itu sangat mengerikan tuh berarti dosanya banyak, belum tentu ya. Tugas kita hanya husnudzon, dia orang Husnuzon, baik. betul. Siap. Selalu husnuzon. Terima kasih Ustadz Iya. Syam. Luar biasa ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin terakhir yang mau bertanya. Waduh Ibu nih, semangat banget Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ibu Aci dari Majelis Taklim Mulisin Bojong Kokosan. Mau bertanya kepada Ustadz Habib Usman. Habib Usman, boleh. Begini Habib, kematian itu adalah perpisahan jasad dan ruh. Pertanyaan saya, apakah ruh itu bisa nolong
yang masih hidup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, benar Bu maksudnya? Atau kebalik kali Bu? Apakah ruh yang di alam gaib itu mendapatkan pertolongan kali yang di dunia gitu kali ya Bu ya? Ya begitu. Kali gitu kali Bib ya? Masa kebalik Bu? Biar Habib aja yang jelasin. Barangkali ya. Coba tarik napas. Balik lagi Bu. Emang kenapa sih dari tadi ibu-ibu ya jamaah kalau nanya Habib pasti kayak gitu deh gemeteran mulu. Kalau nggak pertanyaannya, jadi orang tuh lihatnya jadi ganteng. Jadi Masya Allah. Bu, hati-hati ada Kartika Putri. Makasih Ibu. Terima kasih. Ya gitu Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ruh yang ada di alam sana tidak bisa menolong siapapun yang ada di alam dunia. Karena anak Adam itu terputus. Anak Adam itu terputus. Yang ada hanyalah kita mendoakan. Kita mendoakan. Yakni mendoakan orang tua kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Itu bisa, itu sampai. Karena apa? Karena dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berada dekat di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun min bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abwayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Jelas bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya ketika ada sahabat Rasulullah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, mungkinkah aku bisa mendoakan orang tuaku yang ketika berpulang ke rahmatullah mautihima yang dua-duanya meninggal, atau doain salah satu di antaranya bapaknya atau ibunya, bisa gak ya Rasulullah?" Gola na'am, kata Rasulullah. As-salatu alaihima, kamu doakan atas dia. Kamu mendoakan setiap habis salat, kamu doain Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau setiap kamu ketika dalam sujud terakhir, kamu bermunajat, ya Allah jadikanlah orang tuaku di surgamu. Atau ketika kamu baca Quran, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim khususan, niatin buat keluarganya. Baru bacain Al-Fatihah, ya Allah aku hadiahkan baca Quranku untuk orang tuaku. Ya Allah aku hadiahkan bacaan ini untuk orang tuaku. Atau Alhamdulillah punya rezeki, aku berangkat umrah. Ini umrah pertama, gak bisa aku badal. Nanti insya Allah, ya Allah kalau Allah kasih rezeki aku yang kedua kali, aku akan umrohkan. Oh, saya punya kemampuan. Hari pertama datang hari Senin. Hari kedua hari Selasa. Selasa umroh badal. Boleh. Hari ketiga mau umroh lagi. Hari Rabu. Boleh. Dibadalin lagi orang tuanya. Kalau dia kuat. Tapi kalau di sana nggak boleh dipaksain. Takut dia sakit dan lain sebagainya. Punya rezeki yang banyak. Badalin haji. Badalin haji. Oh saya belum pernah haji. Saya nggak bisa badalin. Ya kan? Haji dulu berangkat. Nanti yang keduanya baru badalkan untuk orang tuanya. Pahala yang besar, kan laisal jaza ilal jannah, nggak ada balasan kecuali surga. Maka bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku bermunajat kepadamu. Ini hari Arafah, hajiku untuk almarhumah atau almarhum. Aku niatkan untuknya, ya Allah, ampunin dosa-dosanya dan jadikanlah surga baginya. Ini baru anak yang soleh, soleha, yang bertakwa kepada Allah. Wal istighfaru lahuma. Kata Rasulullah apalagi? Kamu minta ampunan baginya. Astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Mungkin masa mudanya khilaf, masa mudanya melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi ampunilah mereka sehingga menjadi kebaikan-kebaikan. Dan aku ya Allah sebagai anaknya menjadi anak yang saleh soleha, yang jauh lebih baik daripada orang tuaku. Yang jauh lebih bertakwa daripada orang tuaku. Yang jauh lebih berakhlakul karimah daripada orang tuaku. Sehingga aku jadi kebanggaan orang tuaku nanti. Dan aku dikumpulkan bersama mereka di Jannatin Naim. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gitu ya Bib ya. Jadi kita bisa memberikan pertolongan untuk ruh yang ada di alam gaib. Tapi tidak sebaliknya gitu ya Bu ya. Sudah dijawab ya Bu. Cukup jelas ya Bu ya. Luar biasa. Banyak sekali yang sudah bertanya dan banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini jamaah di rumah. Tapi tenang, masih ada lagi nasihat dari guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.